is our God. Sing with me, how great is our God. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita datang beribadah kembali. Kita mau bersama-sama datang di dalam rumah Tuhan, menikmati kasih-Nya, bahkan Tuhan hadir bersama saudara dan saya. Puji Tuhan, saya undang kita sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian Yang Ku Sembah Hanya Yesus. Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Saudara kekasih, pada pagi yang indah ini kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Allah kita, karena Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak dipuja. Haleluya. Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Sekali katakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus. Oh, haleluya.
kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kembali lagi beribadah bersama Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati berkat-Mu Tuhan. Engkau hadir bersama kami. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian untuk melayani Engkau. Maka setiap kami yang ada beribadah bersama Engkau, kami percaya kami boleh menikmati berkat-berkat kasih-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan buka ibadah kami ini hanya di dalam nama yang berkuasa, yang menjadi juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang indah, muka yang ceria, tetap kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau merasakan kasih Tuhan ada pada pagi hari ini. Sebab dari itu kita mau memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Karena Dia Yesus, Dia hidup. Kalau saudara ada, saya ada pada hari ini, semua karena anugerah. Kita naikkan pujian yang mengatakan, aku hidup karena alasan Engkau Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun dapat ku
Haleluya, puji Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bersukaria. Haleluya. Katakan kesukaan surga yang kurasa sekarang. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mengerti kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga, haleluya, yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mengerti kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku yang baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya. Sekali katakan pujilah Tuhanku. Amin. Oh, haleluya, kami memuji Engkau selama-lamanya. Tak dapat buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Menyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey hey, Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku yang baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali katakan pujilah Tuhanku. Amin. Haleluya. Mari saudara, angkat suaramu, nyanyi dengan sukacita. Karena Dia baik buat saudara dan saya. Amin. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Naikkan pujian yang mengatakan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya.
kehidupan kita. Sebab kita tahu rancangannya selalu baik. Biar keberadaan kita seperti apa, sebentar kita mau buka hati menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Naikkan pujian ini, katakan anugerahmu, sumber kekuatan datang daripada Engkau Bapa. Kami banyak memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan Engkau Bapa. Sebentar kami mau dibekali oleh firman Tuhan. Hamba yang sudah disiapkan, biar Tuhan Engkau yang mengurapi. Pakai lidah bibirnya Tuhan, karena firman datang daripada Engkau. Biar dia boleh berkata-kata karena kasih-Mu Tuhan. Urapan daripada Engkau setiap kami, pendengaran kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Puji Tuhan, selamat siang bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kesempatan hari ini kita sudah banyak memuji menyembah Tuhan. Waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan saya kekuatan. Terima kasih juga lewat Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya berlangsung bahwa firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat 8, demikian firman Tuhan. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini
Saya diberikan tema dari Ibu Gembala adalah setia pada rencana Tuhan. Setiap kita pasti memiliki banyak rencana. Baik itu rencana pekerjaan, baik kita semua sebagai pekerja, kita akan coba membangun karir dengan berinteraksi supaya bisa mencapai puncak. Kita selalu ingin memberi yang terbaik. Ketika kita bekerja, harapan kita semua pekerja akan mencapai puncak yang kita inginkan. Kalau kita tahu seorang pekerja, bagaimana dengan juga orang wirausaha, mereka selalu fokus dalam bekerja lebih supaya maju lagi, bahkan sampai pengen membuka cabang. Setiap kita juga memiliki rencana buat keluarga. Semua yang berkeluarga pengen keluarga kita sempurna dan bahagia. Begitu juga rencana kita dalam pelayanan. Agar supaya kita semakin setia dalam melayani Tuhan, lebih maju lagi, dan pertumbuhan jemaat semakin banyak, semakin diberkati oleh Tuhan. Namun firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah mengingat kita bahwa pikiran dan jalannya Tuhan jauh lebih luas, tinggi pikiran kita manusia. Seringkali kita ketika kita rencanakan, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, banyak di antara kita merasa kecewa. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang lebih besar. Indah dari apa yang kita bayangkan. Firman Tuhan jelas di sini bahwa sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Artinya kita tidak bisa memaksa apa yang kita kehendaki sesuai dengan rencana kita. Tetapi kita percaya bahwa setiap rencana kita, jika memang gagal, pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Apa yang kita perlu persiapkan supaya kita tetap setia kepada rencana Tuhan? Yang pertama, mempersembahkan hidup yang benar. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut hidup harus selaras dengan kehendak Allah, berakar kepada Yesus Kristus, dan diwujudkan melalui ketaatan, kejujuran, serta kasih kepada sesama kita. Ini bukan sekedar perbuatan baik, melainkan hasil hubungan kita dengan Tuhan lebih intens. Hidup yang kita hidup harus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan duniawi kita. Kita buka di Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hari-hari ini seringkali kita diingatkan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan sangat jelas penegasan ini bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita, pikiran dan perkataan dan perbuatan harus selaras dengan firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Harus setiap hari, setiap saat kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga kehidupan kita. Rancangan dan jalan Allah tidak sama dengan rancangan manusia biasa. Untuk itu kita harus benar-benar menjaga pola hidup yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Minggu kemarin mungkin firman Tuhan mengajarkan kepada kita, memang firman Tuhan ini keras. Kalau kita mau hidup yang berubah, harus dididik oleh firman Tuhan. Bagaimana jelas dikatakan di sini, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita diingatkan hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga kekudusan. Firman Tuhan minggu kemarin bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menantikan kedatangan Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita sebagai anak Tuhan masih loyo, santai-santai saja, bagaimana kita setia sama rencana Tuhan kalau kita sendiri mengabaikan kehidupan yang baik di mata Tuhan? Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita persembahkan tubuh kita yang baik. Hidup dalam kebenaran firman. Yang kedua, perkatakan firman. Perkataan firman Tuhan adalah tindakan aktif, mengucapkan, mendeklarasikan, dan menyuarakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Ini jelas bahwa bagaimana kita mengucapkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sekedar membaca atau menghafal. Kalau cuma membaca dan menghafal firman Tuhan, seringkali kita lupa. Yang wajib kita lakukan adalah melakukan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan supaya kita dapat mengalahkan ketakutan, dapat mengatasi masalah yang kita hadapi, dan bisa membangun iman kita. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi satu masalah. Seringkali manusianya kita bisa mengeluh. Capek. Kenapa kamu? Sakit. Menceritakan sakitnya seringkali lebih ditekankan. Inilah itulah. Kita harus memperkatakan firman. Tuhan izinkan kita sakit, puji Tuhan. Jangan mengeluh. Tapi perkatakan firman Tuhan, penyakit ini Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan supaya aku lebih setia, lebih taat kepada firman. Yakobus 1 ayat yang 9 dan 21. Tolong buka di Yakobus 1 ayat yang 19 sampai dengan 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Garis bawahi firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Allah, baik yang kita dengar, dikhotbahkan maupun yang tertulis, tidak dapat menguasai seseorang dengan efektif. Tidak bisa mengubah orang. Sekalipun kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan 5-10 kali. Kita menghafalkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kalau kehidupan kita, orang tidak mau terpisah dari kotoran dan kejahatan moral alias dosa, itu nggak efektif dan nggak ada guna. Firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa ingatlah ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Anak-anak Tuhan hari-hari ini diingatkan supaya kita bisa menguasai hati pikiran kita. Segala perbuatan, ya, kita harus dapat meninggalkan segala dosa. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Kita percaya segala sesuatu kotor itu yang tidak dikehendaki Allah. Kita semua tahu. Terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Supaya firman Tuhan dapat hidup dalam kehidupan kita. Yang dapat berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah orang percaya, saya termasuk Bapak Ibu Saudara ya, untuk mengesampingkan atau menghapus semua kotoran dosa yang meresapi suatu masyarakat. Hari-hari ini, yuk kita lihat lingkungan. Lihat dunia yang sekarang ini semakin jahat. Peperangan membuat banyak korban jiwa. Hanya mementingkan negara masing-masing. Itu cuma permainan peperangan ekonomi. Ya kan? Di negara sana, di Timur Tengah, peran Iran, Amerika, termasuk Israel. Ya, kita disinggung minggu kemarin tentang perang ini supaya kita diingatkan anak-anak Tuhan. Halo, berarti jangan santai. Sebagian di luar sana lagi perang, mereka banyak kesusahan. Sampai negara kita pun terhempas juga ada kesusahan. Mungkin tidak langsung kita rasakan, tetapi efek ekonomi akan terasa ke depannya. Untuk itu anak-anak Tuhan, supaya lingkungan yang kita lihat, jangan anak-anak Tuhan tuh terkontaminasi atau terbawa arus dunia yang semakin jahat, alias kita bisa kompromi semua keinginan-keinginan dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus memperkantakkan firman Allah supaya kita tidak gampang marah. Haleluya. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sebagai anak-anak Tuhan,
mulut kita wajib memperkatakan firman, wajib memperkatakan berkat, perkataan yang baik, yang bukan perkataan yang tidak baik. Jelas di sini mengatakan Kolose 3:8 ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sebagai anak-anak Tuhan, hati-hati dengan perkataan. Ya, jangan kita ikut-ikut latah perkataan dunia. Kita diingatkan terus-menerus supaya sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan untuk perkataan firman. Minimal perkataan menjadi berkat. Memperkatakan perkataan yang hidup, yang membangun. Ketika lemah, dikuatkan. Puji Tuhan, biarlah kita tetap setia. Kita tetap setia dalam rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan adalah upaya dengan kesadaran penuh dan terus-menerus untuk memisahkan diri dari dosa. Hidup taat kepada firman Tuhan dan memurnikan hati, pikiran, serta tindakan kita. Sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Matius 12 ayat ke-43 sampai 45. Matius 12 ayat 43, sorry. Matius 12 ayat ke-43 sampai 45, demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Firman Tuhan, di mana di sini kembali roh jahat. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan. Rumah ini adalah bait suci Allah. Rumah ini hendaknya kita harus bersih dari kecemasan dan dipenuhi dengan firman Allah dan kekudusan Kristus dalam hidup kita. Ini firman Tuhan telah kita baca, kita sebagai anak-anak Tuhan jaga-jaga, harus selalu siaga. Ini rumah ini adalah bait suci Allah. Jangan sampai pencuri masuk dan memblok kehidupan kita, membobol rumah kita. Kalau kita sudah percaya pada anak Tuhan, kita sudah tinggalkan dosa, harus dijaga. Kalau kita abai, kita sudah santai sebagai anak-anak Tuhan, ya hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita masuk zona nyaman. Sebagai anak-anak Tuhan diberkati. Anak Tuhan sekali selamat tetap selamat. Hati-hati pengajaran model begitu. Itu pengajaran sesat. Kita perlu wajib mengerjakan keselamatan itu dengan hidup dalam kekudusan. Tidak main-main.
Kita dituntut sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini. Kalau kita hidup tidak dalam kekudusan, bahaya. Sebab firman Tuhan ini jelas. Kalau rumah itu tidak jaga dengan baik, hidup kita tidak jaga dengan baik, ini firman Tuhan jelas, dia akan mengajak 7 roh yang lebih jahat. Mempengaruhi kita jadi lebih jahat. Jangan santai-santai. Buktinya saya hidup tidak baik-baik saja juga diberkati Tuhan. Saya ditolong Tuhan. Hati-hati, jangan masuk zona nyaman. Ya. Sebagai orang percaya kita memang harus sungguh-sungguh tinggalkan segala dosa. Tinggalkan segala yang tidak baik. Memaksa kehidupan kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup baru di dalam Kristus menuntut bahwa kita harus membuang semua kotoran moral yang melukai hati roh, supaya firman Tuhan menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Yuk hidupin. Kalau kita sudah biasa sungguh mencari kebenaran, meninggalkan segala dosa, segala yang tidak baik, kita percaya firman Tuhan adalah menjadi bagian kita sehari-hari. Roma 1 ayat 16, demikian kata firman Tuhan. Coba tampilkan Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Garis bawahi bahwa karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Setiap orang percaya, bukan setiap orang Kristen. Karena apa? Kalau orang dikatakan orang percaya kepada Kristus, pasti dia belajar untuk melakukan firman. Beda dengan orang Kristen. Banyak orang Kristen hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, bagaimana kita diingatkan oleh firman Tuhan, setia pada rencana Tuhan. Supaya kehidupan kita diberkati Tuhan. Pasti kita semua hidup mau diberkati Tuhan. Pasti semua apa yang kita rencana akan berhasil, beruntung, tidak mau rugi. Untuk itu kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagai anak Tuhan. Marilah kita mengakui ya, sebagai pengikut Kristus ya. Kita harus selalu setia kepada semua rencananya. Kita semua ini di sini mengakui pengikut Kristus kan? Kita bukan orang Kristen kan? Kita nih pengikut Kristus. Artinya kita harus selalu setia kepada semua rencana Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji-janjinya kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan supaya hidup kita harus hidup di dalam kebenaran firman. Kita tahu, sekali lagi dunia ini semakin jahat. Dimanapun kita berada, dunia mencoba menghimpit anak-anak Tuhan. Jangan sampai dunia itu mengkerdilkan kita punya iman kepada Yesus.
Kita sebagai anak-anak Tuhan harus diingatkan terus menerus. Mungkin awal tahun ini firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita supaya kita menjaga-jaga hidup. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ya, bagaimana dunia ini semakin jahat, semakin tua. Tanda-tanda akhir zaman sudah sangat jelas. Karena peperangan ini itu adalah bagian tanda akhir zaman. Tetapi belum kesudahan zaman. Tetapi ini adalah bagian ingatkan kepada kita. Firman Tuhan minggu kemarin sudah ingatkan kita bagaimana peta zaman. Kita sudah masuk di akhir penghujung akhir zaman. Kita posisi ada di mana kita sudah tahu sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan di awal 2000 tahun zaman Roh Kudus. Kita sudah di akhir penghujung dari 2000 tahun zaman Roh Kudus. Sebentar lagi akan menghadapi 3,5 tahun penganiayaan. Jangan sampai anak-anak Tuhan tidak menjaga kehidupan, tidak menjaga kekudusan, sehingga kita terbawa arus dunia. Akhirnya anak-anak Tuhan, sekali lagi diingatkan firman Tuhan hari ini, jangan cuma banyak pendengar firman, banyak menonton firman, menonton khotbah, banyak kita mencoba baca, tetapi ingatkan hari ini kita semua, kita mau menghidupkan firman Tuhan dalam setiap hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Baik itu dalam rumah tangga, di lingkungan kerja, bermasyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Kita berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melihat kiri kanan ada yang salah, tegurlah yang salah. Sekalipun memang tidak enak. Tetapi kalau memang kita sebagai anak Tuhan, kita wajib untuk menyampaikan kebenaran firman. Menyampaikan kebenaran jika menghadapi satu kehidupan yang salah. Puji Tuhan. Hari-hari ini, sebentar lagi, minggu depan, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Jangan sampai kematian Tuhan Yesus menyelamatkan kita jadi sia-sia karena kita tidak melakukan firman. Penyelapan Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya dan yang mau melakukan firman. Amin. Semoga kita semua hari ini, kehidupan kita mau diberkati Tuhan, supaya kehidupan kita tetap setia pada rencana Tuhan. Walaupun keadaan yang tidak memungkinkan, kita tetap percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah dia ingkari. Puji Tuhan, kita mau akhiri firman Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam doa. Selidiki aku. Haleluya. Menilai
hari ini kita diperdengarkan bagaimana Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini setia pada rencana Tuhan. Firman Tuhan kita sudah dengar dan diingatkan kepada kita jemaat Tuhan GPD Marturia bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan terlena atas keinginan dunia. Kita mau menjadi anak Tuhan yang masuk dalam rencana Allah. Kita percaya rencana Allah bagi kehidupan anak-anak manusia adalah ya dan amin. Untuk itu Tuhan ingatkan kepada kita, harus kita benar-benar kita membangun kehidupan kita, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, memperkatakan setiap firman Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang siap diberkati Tuhan, yang setiap setia taat kepada firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat kehidupan kami jemaat Tuhan GPD Marturia. Engkau tahu kerinduan kami semua, anak-anak Tuhan, yang kami mau Tuhan hidup dalam kehendak-Mu. Kami tidak mau Tuhan terbawa arus dunia yang semakin jahat. Memang dunia pengajaran membawa hidup manusia terlena. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menghidupkan iman kami. Kami mau menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami anak-anak Tuhan, supaya hidup kami menjaga kekudusan, menjaga pergaulan di luar, di dalam, dimanapun Tuhan kami berada. Tuntun kami Roh Kudus, sebab kami tahu kedagingan kami ini lemah. Tetapi kami percaya ketika kami mengandalkan Roh Kudus, kami percaya kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, untuk tetap setia dalam rencana Tuhan. Kami percaya segala sesuatu dalam kehidupan kami yang Tuhan izinkan akan membawa dampak yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Firman Tuhan boleh sampai di sini. Saya boleh berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus memperbaharui setiap kami jemaat Tuhan GPD Marturia, supaya kami diingatkan terus untuk melakukan kehendak firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami. Biar Tuhan tuntun setiap langkah Ibu Gembala kami. Kemanapun Ibu Gembala kami melangkah, dimanapun dan Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biar semakin banyak jiwa dibenangkan. Bisa membawa kami jemaat Tuhan, domba-domba jemaat Tuhan GPD Marturia, semakin hari semakin ingat akan firman Tuhan, semakin hari semakin setia akan kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang menjadi berkat buat saudara dan saya. Kiranya rancangan Tuhan yang terbaik, kita mau taat mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena kita tahu kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Biarlah kita tetap setia, tetap taat akan firman-Nya. Kita selalu menghormati, menghargai perkataan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara, kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
ajaib, ajaib, ajaib. Engkau Allah yang ajaib. Kami rasakan kasih, kebaikan Tuhan. Bahkan ibadah sepanjang awal sampai akhir Tuhan sudah memimpin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh merasakan senantiasa ada pimpinan dan pertolongan daripada Engkau. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa taat kepada Engkau dan takut kepada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu yang hidup senantiasa menuntun setiap kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seisi keluarganya, pelayanannya. Semakin hari semakin heran, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap berdoa bagi seluruh sidang jemaat GPDI Marturia, tidak terkecuali dari anak-anak sekolah minggu, guru-guru, remaja, dewasa, orang tua, sampai manula. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, senantiasa pimpin. Biarlah Tuhan mereka selalu beriman di dalam Engkau Bapa, dalam mata pencarian, usaha, bisnis apapun, pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkatinya. Bahkan berdoa bagi setiap orang-orang yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau. Tidak terkecuali satu persatu kami sudah diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan untuk pekerjaan yang ada di GPDI Marturia. Engkau balas Tuhan apa yang sudah dikorbankan. Begitu juga mereka kembalikan milik-Mu Tuhan. Sebab kami tahu karena firman-Mu yang berjanji, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan, memberkati, sehingga mereka tidak akan kekurangan. Karena mereka memberi dengan iman, Engkau juga membalas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang hebat. Biarlah Tuhan, sebentar kami mau pulang, kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Mari saudara kita mengadakan tangan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Show